Di awal film, seorang sniper pasukan elite Inggris yang bernama Ryan Logan sedang menghabisi 2 orang teroris di Irak. Selanjutnya, sekelompok tentara pasukan kemudian menembus bunker musuh. Di dalam, para prajurit kemudian menetralisir beberapa anggota dan menemukan seorang pria Iran. Saat menanyainya tentang lokasi target mereka, seorang pemimpin organisasi yaitu Ryan menembak musuh yang datang tetapi terluka. Saat dia jatuh, komandannya yang bernama Johnny meyakinkannya bahwa dia akan selamat. Adegan lalu bergeser ke Ryan dan putranya bernama Billy yang sedang berburu bersama. Ryan mengajak putranya untuk mendaki gunung yang tampaknya mengagumi ayahnya. Ryan memintanya untuk menembak rusa sebagai bagian dari latihan mereka. Namun Billy yang tidak mampu melakukannya dengan gugup menolak. Akan tetapi Ryan membunuh rusa tersebut. Pembunuhan tersebut kemudian membentuk rasa keberanian dalam pikiran Billy muda. Selanjutnya, Ryan mengajari Billy cara mengasah pisau, di mana bocah kecil itu kemudian mencobanya tetapi melukai jarinya sendiri. It's okay. Beberapa saat kemudian, dia pergi sendirian ke hutan dan menemukan seekor anak anjing yang tersesat. Saat dia memeliharanya, seekor anjing dewasa kemudian muncul dan menyerangnya. Karena ketakutan, ia lalu memanggil ayahnya, tetapi ayahnya justru menurunkan anjing itu. Pindah ke rumah Ryan, di mana pria itu menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia dengan istrinya yang bernama Justin, dan pasangan itu sedang menantikan seorang anak lagi. Billy kemudian mandi di bak mandi sementara ibunya membantunya. Dia kemudian menemukan bahwa jarinya terluka dan dia menceritakan apa yang terjadi pada ibunya. Kemudian Billy bertanya kepada Ryan apakah dia bisa seberani dirinya. Ryan kemudian menjawab bahwa dengan menolak untuk membunuh rusa itu, meskipun beresiko mengecewakan ayahnya, itu sendiri merupakan suatu tindakan keberanian. Keesokan paginya, dia bangun pagi-pagi sekali dan membantu ayahnya membuat sandwich. Kemudian Ryan dan istrinya mencoba memilih nama untuk anak perempuan yang mereka harapkan. Ryan pergi bekerja di mana dia mencoba mempersiapkan mental sekelompok tentara yang akan berangkat untuk sebuah misi di Irak. Sedangkan istri Ryan mengantar Billy ke sekolah, namun tiba-tiba dia mengalami kecelakaan mobil. Kecelakaan tersebut kemudian menewaskan wanita tersebut dan anak yang dikandungnya. Satu-satunya yang selamat adalah Billy yang ketakutan dan menatap ibunya yang kini telah tiada. Cerita kemudian maju ke 6 tahun kemudian ketika kita mengetahui bahwa Ryan harus meninggalkan militer untuk merawat putranya. Ryan menderita gangguan stres pasca trauma yang parah dan secara berkala berhalusinasi tentang almarhumah istrinya yaitu si Justin. Perjuangannya untuk menafkahi keluarganya telah memaksanya dan Billy untuk pindah ke Australia, dan keadaan semakin memburuk setelah beberapa kali kenakalan Billy sebagai remaja yang membuatnya harus berurusan dengan pengadilan. Dalam sebuah sidang, hakim federal memperingatkan Ryan bahwa jika dia tidak membantu Billy untuk tetap rendah hati, dia akan kehilangan hak asuhnya. Di dalam mobil, Ryan dan Billy tidak saling bertukar sepatah kata pun. Suatu hari, Ryan menerima pesan dari seorang teman lama yaitu si Johnny yang mengajaknya bertemu untuk berbincang-bincang. Selanjutnya, kita melihat Billy di kamar mandi menusuk kulit jarinya dengan jarum.
Tampaknya ia masih trauma dengan insiden pisau di awal film. Suatu hari mereka dipanggil ke kantor kepala sekolah. Ryan kemudian mendapatkan tekanan dari pihak administrasi sekolah swasta tersebut karena tunggakan uang sekolah yang belum dibayar. Selain itu, Billy membolos sehingga kepala sekolah menyarankannya agar Ryan memindahkan anak itu ke sekolah negeri. Namun Ryan meyakinkannya bahwa dia akan membayar biaya sesegera mungkin dan Billy akan segera berubah. Billy could be just as well suited to a good public school. Dalam situasi kritis seperti itu, dia kemudian bertemu dengan mantan komandannya yaitu Johnny. Teman tersebut kemudian bercerita tentang situasi keluarganya yang sulit, di mana istrinya berselingkuh dan anak-anaknya tidak lagi berbicara dengannya. Di sisi lain, Ryan juga tidak bisa membanggakan anaknya. Johnny meminta bantuan Ryan untuk melakukan sebuah pekerjaan kecil. Dia meyakinkannya bahwa itu adalah sesuatu yang cepat yang akan mereka lakukan di malam hari. Tidak dijelaskan secara spesifik apakah pekerjaan itu, tetapi kemungkinan besar pekerjaan itu adalah sesuatu yang ilegal. Just fucking think about it. Suatu hari saat makan siang, kita kemudian menyaksikan Ryan dan Billy makan tanpa bertukar sepatah kata pun. Jelas terlihat bahwa hubungan antara anak dan ayah ini bukanlah hubungan yang terbaik. Hari itu Ryan pergi bekerja dan mencoba menjual produk perusahaan tempatnya bekerja kepada seorang pekerja gudang. Akan tetapi dia diusir. Sementara itu, temannya yaitu si Johnny berbicara dengan Billy dan bercerita tentang bagaimana dia bertempur di Irak bersama Ryan. Billy kemudian bertanya apakah ayahnya membunuh seseorang, di mana Johnny memberitahunya bahwa ayahnya adalah seorang penembak jitu dan pahlawan. Tak lama kemudian Ryan tiba dan Johnny mengatakan kepadanya bahwa mereka harus membicarakan pekerjaan itu bersama-sama. Dia mengatakan bahwa dia harus memberi makan putranya terlebih dahulu dan kemudian mereka bisa bertemu di bar. Singkatnya mereka pun bertemu dan meskipun pada awalnya Ryan ragu-ragu, dia akhirnya menerima lamarannya setelah dibojokkan oleh masalah lebih lanjut di tempat kerjanya. Stay in there, brother. Malam itu, Ryan mengambil pistol dari meja samping tempat tidurnya dan berhalusinasi bahwa istrinya sedang menghiburnya. Keesokan harinya, kita kemudian melihat Billy mendapatkan teman baru setelah menceritakan pengalaman perang ayahnya yang ia dengar dari Johnny. Malam itu, Ryan dan Johnny kemudian mempersenjatai diri dan kemudian menyelinap ke sebuah apartemen. Di dalam, mereka kemudian menembak seorang pria dan kemudian mengancam pria lainnya. Keduanya kemudian merampok tempat persembunyian pengedar yang ternyata adalah teman Johnny. Johnny menemukan seorang pria muda yang meminta bantuan dengan teleponnya. Tak lama kemudian, seseorang kemudian mengetuk pintu. Ryan kemudian berjalan ke arah pintu dan melihat melalui lubang intip. Johnny menyuruhnya untuk membuka pintu dan setelah Ryan melakukannya, pria itu sudah pergi. Di luar, Ryan menunjukkan bahwa dia berjanji bahwa mereka tidak perlu menembak. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa dia mendengar 2 tembakan, jadi kemungkinan besar Johnny membunuh pemuda yang meminta bantuan. Malam itu, Ryan kemudian mengalami mimpi buruk dan Billy mendengar dia berhalusinasi tentang istrinya. Keesokan harinya, Ryan dipecat dari pekerjaannya sebagai perwakilan penjualan setelah kejadian buruk tersebut. Suatu hari, teman-teman baru Billy kemudian menawarinya untuk menghisap ganja, namun ia menolaknya. Ketika mereka mulai menggodanya, seorang pria kemudian membela Billy.
Beberapa saat kemudian dia berterima kasih kepadanya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya telah mencoba ganja sebelumnya tetapi telah ketahuan, jadi jika dia tertangkap sekali lagi dia akan hancur. Billy kemudian berteman dengan pria baru ini yang kemudian mengundangnya ke sebuah pesta. Really? Yeah, it'll be fun. Di sisi lain, Ryan menemui Johnny dan mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan pekerjaan lain karena dia sebelumnya kehilangan pekerjaannya. Sekarang Ryan mau tak mau harus membantu Johnny dalam kegiatan kriminalnya. You going hunting? Di malam hari, dia kemudian mengambil senjatanya dan Billy mengejutkannya dan bertanya apakah dia akan pergi berburu. Ryan kemudian hanya tersenyum dan bertanya apakah dia ingin pergi berburu lagi seperti yang mereka lakukan saat masih muda. Billy meminta izin untuk pergi ke pesta teman barunya dan Ryan kemudian mengizinkannya. Selanjutnya kita kemudian melihat Billy minum alkohol bersama teman-temannya seperti tidak ada hari esok. Sementara itu Ryan sudah berada di posisi penembak jitu, sementara Johnny berdebat dengan dua orang. Pria berjenggot itu sangat marah karena dia yakin bahwa Johnny membunuh pemuda yang meminta pertolongan. Namun Johnny menyangka telah melakukannya. Di sini terlihat jelas bahwa Johnny bekerja sama dengan para penjahat ini dan telah mengkhianati mereka. Kembali ke Billy, teman-temannya kemudian menemukan mobil salah satu ayah anak laki-laki itu dan mendorong Billy untuk mengemudi. Pada saat itu Ryan kembali ke rumah dan menerima telepon dari seseorang. Ryan kemudian menemukan Billy di mana teman-temannya dan mobil yang terbalik. Sorry. Dad's fucking gonna kill me. I was drinking, Dad. Dia kemudian menyadari bahwa anak-anak itu telah minum-minum dan menyuruh Billy untuk kembali ke mobil. Setelah mereka tiba di rumah, Billy kemudian berlari ke kamar mandi dan mengunci pintunya. Dia kemudian mengeluarkan silet untuk mencoba mengakhiri hidupnya, tetapi Ryan berhasil membuka pintu dan menenangkannya. Untuk mencegah Billy di penjara, Ryan kemudian membakar mobil tersebut untuk membuang barang bukti dan keesokan paginya dia kemudian menyaksikan petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Ryan mengunjungi pemilik mobil tersebut di mana ayah dari teman Billy. Ryan mengungkapkan bahwa dia yang membakar mobil tersebut dan menyarankan agar pria tersebut melaporkan kebakaran itu dan mengambil uangnya dari perusahaan asuransi. Namun pria tersebut menyatakan jika polisi mengetahui kejadian yang sebenarnya, dia beresiko masuk penjara. Oleh karena itu dia berencana untuk pergi dan melaporkan Billy ke polisi. Ryan mencegahnya dengan menjanjikan hadiah uang tunai. You get me the money, we'll see what we'll see. Just give me a couple of days. Billy kemudian berada di rumah sakit di mana dia dirawat karena lengannya. Ryan menunggunya di lorong dan mengalami kilas balik. Saat itu seorang dokter kemudian menghampirinya untuk memberitahukan kematian istri dan bayinya yang baru lahir. Dia terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Do you understand what I'm saying? Okay. Di masa sekarang, Billy kemudian mendekati Ryan dan keduanya kemudian kembali ke rumah. Di dalam mobil, Billy mengungkapkan bahwa dia mendengar ayahnya berbicara dengan ibunya dan mengatakan bahwa dia juga ingin berbicara. Kemudian Ryan dengan putus asa meminta uang dalam jumlah besar kepada Johnny untuk membayar mobil tersebut. Johnny mengatakan bahwa dia memiliki sedikit pekerjaan tetapi menekankan bahwa seseorang harus dibunuh dan Ryan setuju. Let's get it done. There he is. Selanjutnya Johnny bertemu dengan dua penjahat yang bekerja sama dengannya. Kedua orang yang marah itu kemudian memasuki mobil Johnny dan bertanya di mana dia menaruh uang yang dia curi. Dia mengaku bahwa uang itu ada di bagasi dan ketika salah satu penjahat turun untuk memeriksanya, Ryan kemudian membunuhnya. I did it.
because I could. No, we're not fucking good. It's not here. Tak lama kemudian Ryan menembak penjahat kedua. Anehnya, para penjahat itu memiliki tentara bayaran cadangan dalam perjalanan yang akhirnya terlibat baku tembak dengan Ryan. Ryan menghabisi mereka semua satu persatu. Kemudian mobil lain tiba, tetapi Ryan dengan cepat membunuh pengemudinya dan penumpangnya mencoba mengambil alih kemudi. Ryan berlari ke jalan, berhasil menghentikan mobil tersebut dan menghajar kaki tangan terakhir. Saat Johnny mengubur mayat-mayat itu, dia kemudian menyuruh Ryan untuk pulang. Saat dia kembali ke rumah, teror mematikan kemudian mencengkeramnya. Keesokan harinya, dia memberitahu Billy bahwa mereka harus bergerak lagi karena takut mereka akan mendapatkan masalah lebih lanjut. Rasa tidak aman Billy kemudian mengambil alih dan dia terlibat dalam perdebatan sengit mengklaim bahwa ibunya seharusnya selamat menggantikannya. Ryan yang marah dan tertekan hampir saja mengangkat tangannya untuk memukuli anak itu, tetapi dia menahan diri. Dia harus memilih antara istrinya dan Billy setelah kecelakaan itu karena mereka berdua mengalami pendarahan dan antigen mereka yang langka membuat mereka berdua tidak mungkin diselamatkan. Hari itu Ryan juga mendekati pemilik mobil yang terbakar dan setelah menyerahkan uang, ia juga mengancamnya untuk menghentikan pemerasan lebih lanjut. Dalam kilas balik, terungkaplah bahwa kecelakaan fatal yang dialami istrinya disebabkan oleh ketidakpekaan pengemudi yang mabuk. Akibatnya, setelah mengetahui kejadian tersebut, Johnny menemukan pengemudi tersebut terluka parah dan memutuskan untuk membunuhnya sebagai tindakan balas dendam. Di masa sekarang, Johnny sedang teler dan menari di rumahnya. Pada saat itu, seorang tentara bayaran kemudian menyergap dan menyerangnya. Dia ditikam tetapi masih berhasil membunuh penyerangnya. Johnny yang ketakutan, dia kemudian pergi ke rumah Ryan untuk meminta bantuannya mengalahkan tentara bayaran yang mengejarnya. Setelah berdebat singkat, Ryan kemudian menolaknya dan segera mengusirnya. Johnny yang putus asa berpura-pura menebus kesalahannya dan menangkap Ryan yang sedang lengah dalam sebuah perkelahian. Dia menodong Ryan dengan pistol dan hampir menembaknya. Namun Billy membunuhnya dengan pistol yang sama yang enggan ia gunakan saat masih muda. Kita kemudian melihat ikatan antara ayah dan anak ini selama perjalanan mengemudi dan akhirnya bisa saling berbagi pikiran. Tamat. Anjir, gitu doang. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film yang gak jelas ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian punya rekomendasi film apa selanjutnya untuk kita bahas, silahkan tinggalkan jejak berupa komentar, karena kita pusing ya nyari film untuk kita bahas selanjutnya yang seru gitu ya. Oke lah, saya Niko pamit undur diri dan terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.